Nah, sifat integral tentu yang kelima adalah jika misalkan kita punya integral dengan batas bawah A dan batas atasnya B dari fx dx, maka kita bisa rubah menjadi integral dengan batas bawah A dan batas atasnya C dari fx dx ditambah dengan integral dengan batas bawah C dan batas atasnya B dari fx dx. Jadi kalau kita mau merubah bentuk ini yang sebelah kiri, jadi kita bisa merubahnya dalam bentuk sebelah kanan dengan catatan C di batas atas yang pertama sama dengan batas bawah yang kedua. Kira-kira gitu ya. Dan syaratnya nilai A-nya harus lebih kecil dari C dan C-nya harus lebih kecil dari B. Nah, untuk lebih jelasnya tentang sifat integral yang kelima, maka saya berikan contoh soal di sini. Misalnya diberikan contoh soal integral dari batas bawah 2 sampai dengan batas atas 4 dari 2x dx. Nah, ini saya akan kerjakan dengan cara biasa terlebih dahulu. Ya, kita cari dulu integral dari si 2x. Kita tahu bahwa integral dari 2x itu karena x di sini pangkat 1, maka jadi 1/2 x pangkat 2 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 4. Nah, sehingga ini kan duanya bisa saya coret ya. Ini bisa saya coret karena nanti 2 dikali setengah itu hasilnya 1, sehingga hasilnya jadilah x kuadrat. Nah, ini batas bawahnya 2 dan batas atasnya 4. Tinggal saya substitusikan aja batas atasnya. Berarti 4 kuadrat dikurang dengan batas bawahnya 2 kuadrat. Itu sama dengan 16 dikurang dengan 4. Hasilnya adalah 12. Nah, apakah hasil ini nanti ya yang saya beri tanda hijau, hasilnya sama ketika bentuk ini saya rubah ke dalam sifat yang kelima. Nah, jadi saya buat di sebelah sini ya. Jadi bentuk integral dengan batas bawah 2 sampai 4 dari 2x dx. Nah, kalau kita mau merubah ke dalam bentuk sifat yang kelima, maka kita harus cari nilai C yang lebih besar dari A tapi kurang dari B. Nah, karena di sini sudah ada batas atasnya 4 dan di sini batas bawahnya 2 atau B-nya 4, A-nya 2, maka di tengah-tengah 4 dan 2 kan ada 3 ya. Jadi saya pakai C-nya adalah 3. Jadi integral si A-nya tetap 2, C-nya berarti di sini jadi 3. Fx-nya itu adalah 2x plus C-nya harus sama ya. Ini sama ini harus sama. Di sini 4 dari 2x dx. Nah, sehingga saya bisa integralkan satu persatu ya. Saya integralkan dulu yang ini dan integralkan yang ini dan saya cari nilainya lalu saya jumlahkan. Apakah nanti hasilnya sama-sama 12. Jadi kita buktikan ya. Jadi kita tahu tadi bahwa integral dari 2x itu adalah x kuadrat ya. Jadi langsung aja. Jadi x kuadrat untuk yang ini dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 3 ditambah ini juga x kuadrat kan sama ya 2x dengan batas atasnya 4 dan batas bawahnya 3. Tinggal kita substitusi, berarti 3 kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat untuk yang merah ya, ditambah 4 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Ini yang hijau. 3 kuadrat itu adalah 9 dan 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kuadrat itu adalah 16. 3 kuadrat itu 9. Nah, 9 dikurang 4 itu adalah hasilnya 5. Dan 16 dikurang dengan 9 itu hasilnya adalah 7. Dan 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Nah, ternyata terbukti
hasilnya sama-sama 12. Nah, jadi kalau kita mau merubah dengan menggunakan sifat nomor 5, kita harus gunakan nilai C ya yang lebih lebih besar dari A namun lebih kecil dari nilai B-nya. Untuk sifat yang keenam, jika misalnya kita punya integral dengan batas bawahnya A sampai B dari fx dx, maka ketika batas bawah dan batas atasnya mau kita tambahkan dengan suatu bilangan, ya misalnya kita tambah C, maka si fungsinya harus dikurang dengan C. Ya, jadi kalau misalnya ditambah C, maka fungsinya harus dikurang dengan C. Nah, untuk lebih jelasnya tentang sifat yang keenam ini, saya berikan contoh soal. Contoh soalnya sangat-sangat sederhana di sini. Misalkan ada integral dengan batas bawah 0 sampai dengan 2 dari 2x dx. Maka langkah yang pertama adalah saya akan mencari integral dari 2x. Nah, kita tahu bahwa integral dari 2x itu adalah x kuadrat ya. Integral dari 2x itu adalah x kuadrat dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Lalu kita substitusikan nilai batas atasnya yaitu 2 kuadrat dikurang dengan 0 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 4 dikurang 0 adalah 4 gitu ya. Nah, apakah nanti akan sama hasilnya ketika kita rubah bentuk ini menjadi bentuk seperti sifat nomor 6? Nah, jadi saya rubah di sini. Ini misalnya ada integral 0 sampai dengan 2 dari 2x dx. Jadi harus kita tambahkan berapa ya? Terserah, kita mau tambahin berapapun. Intinya kalau misalnya batas bawahnya mau ditambah 2, berarti batas atasnya juga ditambah 2. Dan fungsinya harus dikurang dengan 2. Fungsi yang mengandung x ya. Jadi fungsi yang mengandung x-nya dikurang dengan 2. Nah, jadi misalkan saya mau tambah 2 ya. Jadi batas bawahnya saya tambah 2 dan batas atasnya saya juga tambah 2. Nah, sehingga x-nya di sini saya rubah jadi x min 2. Jadi 2 dikali x min 2 dx. Nah, sehingga karena ini ditambah 2, bentuk batas bawah dan batas atasnya jadi berubah. Batas bawahnya 2, batas atasnya jadi 4. Nah, ini kalau kita kalikan secara aljabar jadilah 2x min 4 dx. Nah, ini tinggal kita integralkan saja. Ya, jadi integral dari, jadi kita bisa gunakan sifat nomor 2 untuk menjabarkan ini ya. Jadi batas bawah 2, batas atas 4 dari 2x dikurang dengan integral dari batas bawah 2 sampai 4 dari 4. Gitu ya. Jangan lupa dx. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Sehingga yang ini kalau misalnya kita integralkan, ya tulis ulang ya. Jadi integral 2 sampai 4 dari 2x dx dikurang integral dari 2 sampai 4 dx. Nah, ini integral dari 2x itu adalah x kuadrat. Ya, ini untuk yang pertama batas bawahnya 2, batas atasnya 4 dikurang dengan integral dari 4 itu adalah 4x ini 2, di sini juga 4. Ini tinggal substitusi 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat ini 4 dikali 4 dikurang 4 dikali 2. Ini kan 16 dikurang 4 dikurang 16 dikurang 8. Hasilnya adalah di sini 12 ya.
dikurang dengan 16 dikurang 8 itu hasilnya adalah 8, dan 12 dikurang dengan 8 hasilnya adalah 4. Nah, ternyata sama hasilnya. Ya, hasil ini dengan hasil ini ternyata sama. Jadi terbuktilah sifat nomor 6 ini bisa digunakan untuk kita memudahkan mencari solusi dari integral tentu. Dan ini adalah sifat ketujuh dari sifat integral, dan ini sebagai sifat terakhir juga, di mana ketika kita punya integral dengan batas bawahnya a sampai b dari fx dx, maka kita bisa rubah batas bawah dan batas atasnya. Misalkan batas bawahnya mau kita kurangkan dengan suatu bilangan, saya tuliskan di sini, saya kurangkan dengan c, maka batas atasnya pun juga harus dikurang dengan c. Namun fungsinya harus ditambah c. Jadi ini sebenarnya kebalikan dari sifat yang nomor 6. Kalau sifat nomor 6 kan dia a plus c, b plus c, di sininya x min c. Nah, kalau sifat nomor 7 kalau di sininya negatif, berarti fungsinya jadi plus, jadi positif gitu ya, jadi positif c. Kira-kira begitu. Nah, contoh soalnya saya gunakan contoh yang sama seperti contoh soal di sifat yang ke-6. Misalnya sini ada integral dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2 dari 2x dx. Yang langkah pertama saya akan buktikan secara biasa ya, dengan pengintegralan secara umum. Kita cari integral dari 2x itu adalah x kuadrat, di mana batas atasnya itu adalah 2 dan batas bawahnya itu adalah 0. Sehingga tinggal kita substitusi 2 pangkat 2, batas atasnya dulu, setelah itu baru batas bawahnya. Didapatlah hasilnya 4. Jadi sama ya, kayak seperti sifat yang nomor 6 tadi. Nah, bentuk ini saya akan rubah menjadi sifat yang nomor 7 ini. Jadi saya akan kurangkan. Ya, saya akan kurangkan dengan suatu bilangan. Misalnya saya mau kurangin dengan 1 misalnya. Saya ambil nilai yang kecil aja. Misalnya saya kurangkan dengan 1. Jadi integral 0 dikurang 1, maka yang atas juga harus dikurang dengan 1. Dari 2. Nah, di sini x-nya berubah. Kalau yang di sifat nomor 6 x min, kalau di sini x plus berapa? C-nya ini 1, jadi 1 dx. Nah, sehingga bentuknya jadi batas bawahnya berubah menjadi min 1 sampai dengan 1. Ini tinggal kita kali secara aljabar, jadilah 2x plus 2 dx. Nah, ini juga bisa kita gunakan sifat nomor 2 ya, sifat yang kedua. Jadi kita pisahkan satu persatu. Jadi integral dengan batas bawah min 1, batas atasnya 1 dari 2x dx plus integral min 1 sampai 1 dari 2 dx. Nah, ini saya pindah ke sini aja. Nah, ini jadi saya tuliskan ulang lagi ya. Jadi integral min 1 sampai 1 dari 2x dx plus integral min 1 sampai 1 dari 2 dx. Nah, ini kita cari integralnya satu persatu. Nah, integral dari 2x itu adalah x kuadrat ya. Jadi x kuadrat, integral dari 2 itu adalah 2x. Nah, ini batas bawahnya min 1, ini 1, ini juga sama. Nah, tinggal kita substitusikan nilai batas atasnya, yaitu 1 kuadrat dikurang dengan min 1 dikuadratkan, ditambah 2 dikali 1 dikurang 2 dikali min 1. Satu kuadrat itu adalah 1 dikurang dengan min 1 kuadrat itu 1 ya. 1, ini juga 1, plus 2 kali 1 2, ini jadinya plus 2 ya, jadi plus 2.
1 dikurang 1 itu hasilnya 0, ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 4. Sehingga hasilnya 0 ditambah 4 adalah 4. Nah, maka hasilnya pun juga sama. Ya, hasilnya pun juga sama. Nah, jadi sifat nomor 7 ini sebenarnya kebalikan dari sifat nomor 6. Nah, begitulah pembahasan kita tentang sifat-sifat integral tentu, yang dimana sifat-sifat ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal tentang integral tentu yang kompleks. Kalau tadi contoh-contoh soalnya saya berikan sederhana. Kalau nanti kita ketemu soal-soal yang bentuknya lebih kompleks dibanding ini, kita bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal tentang integral tak tentu.